Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka di hari kedua bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Perkenankan kami mengawali episode ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya dari awal Ramadan sampai dengan detik ini dengan penerimaan terbaik, insya Allah. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah mengawali perjumpaan kita dengan membahas muqaddimah tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan ini menjadi penting untuk kita tampilkan dalam serial Aku Suka, karena salat merupakan bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah parameter keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah komitmen penghambaan kita untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, salat pun memiliki keutamaan-keutamaan yang melahirkan maslahat untuk dunia kita dan penentu akhir kebahagiaan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Apa keutamaan-keutamaan dimaksud? Bagaimana cara meraihnya dan bagaimana merasakan makna salat dalam kehidupan kita? Ini yang akan kita uraikan pada episode kedua Aku Suka, insya Allah. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang keutamaan salat yang sebagian dari itu telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Bila kita turunkan kembali pokok pembahasan kita, ada esensi salat yang telah kita bahas di pertemuan lalu dan kita bisa berikan tanda telah tuntas kita uraikan. Bagi kawan-kawan yang ingin mengaji kembali tentang pembahasan ini, silahkan rujuk pada episode yang pertama. Pun demikian bagi yang telah memiliki paket buku, khususnya di penuntut ilmu, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, Anda tinggal scan barcode saja. Aku Suka episode pertama, maka Anda akan kembali mengaji ini dan memberikan catatan-catatan yang kiranya bisa Anda simpulkan. Kemudian yang kita akan turunkan dan perdalam saat ini adalah tentang keutamaan salat. Keutamaan salat yang nanti pada puncaknya juga akan terkorelasikan dengan makna salat. Dengan makna salat. Ini yang coba kita akan fokuskan dan mudah-mudahan Allah berikan satu petunjuk kebaikan dan satu taufik yang memudahkan kita untuk menggali dan mengamalkan apa yang kita pelajari insya Allah. Baik, keutamaan salat di luar apa yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu, kita akan temukan beberapa keterangan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan salat dan keistimewaan yang sangat dahsyat. Di antaranya, sebagian telah kita uraikan kemarin, salat yang benar dapat merubah perilaku menjadi baik. Perilaku menjadi baik. Ini didapati di Quran surah ke-29, isyaratnya di ayat ke-45. Salat yang benar dapat mempercepat terkabulnya doa. Ini didapati juga dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran, isyaratnya di ayat 38 sampai 39. Salat juga bisa berpengaruh pada keadaan hati kita yang tenang. Jadi bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa, menenangkan hati, mendamaikan jiwa.
isyaratnya didapati misal di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 saat sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikanlah sholat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Jadi ketika seseorang sedang menunaikan sholat, dia sedang berzikir. Sedangkan fungsi zikir itu disebutkan di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28 adalah untuk menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, jika zikirmu benar kepada Allah, dengan berzikir itu maka akan berdampak pada ketenangan hati, kedamaian jiwa. Baik. Di luar ini, dari apa yang telah kita detilkan di pertemuan yang lalu, ada manfaat lagi yang sangat dahsyat. Di antaranya, salat dapat mengantarkan kita pada gerbang kebahagiaan dan kesuksesan. Bahagia dan sukses. Nah, jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, dan ada bahagia serta sukses. Bila konteksnya bahagia saja, maka di dalam diksi bahasa Arab itu cenderung kemudian diungkapkan dengan kata fariha, yafrahu, farhan. Ya, jadi kalau ada yang bernama farhan, farah, nah itu diharapkan hidupnya bahagia. Tapi belum tentu sukses, ya, karena belum tentu kata farah ini mencakup kesuksesan. Ada sukses dan belum tentu mencakup kebahagiaan. Ya, ada yang bahagia, tapi secara maknawi belum tentu mencakup kebahagiaan. Nah, itu dinamakan dengan fauz namanya. Faza ya fuzu fauzan. Ya, orangnya bisa disebut dengan faiz, faizah, kan? Atau kemudian juga ada sifat mubalaghahnya fauzan, kan? Nah, itu artinya sukses. Ya, jadi orang yang sukses. Kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzan, diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu mencakup mana bahagia. Nah, sekarang Anda pilih mana? Bahagia tapi tidak sukses, atau sukses tapi tidak bahagia? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? pengen dua-duanya ya, kaya dan tenang, bahagia dan sukses. Kalau kita menginginkan keduanya kita raih, bahagia dan sukses, maka katanya berubah, diksinya berganti, ya, menjadi falahun. Ya, falah seperti ini. Falahun. Dari kata falaha yaflahu, ya kan? Akar katanya. Ya. Seperti ini. Nah, ini sifatnya disebut apa? Falah. Nah, kalau Anda ingin menggenggam, sekali lagi, kalau Anda ingin menggenggam dengan kuat kesuksesan dan kebahagiaan ini, dan tidak ingin Anda lepaskan, genggam, tak ingin Anda lepaskan, maka di antara rumusnya dalam bahasa Arab, tambahkan hamzah, harakat fathah di depan katanya. Jadi kalau ini akar katanya, kata kerjanya falaha, seperti ini, tambahkan hamzah di depannya seperti ini, harakat fathah. Ya, fathah ini memindahkan dari sini, falaha pindah ke sini, jadi a begini. Kemudian ini jadi sukun karena ini dipindahkan, asalnya fa gitu kan. Nah, ini pindah ke sini, maka ini menjadi sukun. Demikian. Ya, ini tetap aflaha. Nah, jadi aflaha itu yang menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Sekali lagi ya, menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi ketika ada seseorang menginginkan menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, dan tidak ingin dia lepaskan, maka katanya berubah menjadi aflah. Sekarang buka Quran surah ke-23. Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai dengan 2. Nah, perhatikan kalimatnya. Kita temukan satu penyampaian yang sangat tegas, informasi yang singkat, padat, jelas dan tegas dari Allah. Perhatikan kalimatnya. Qad aflahal mu'minun. Qad pakai qad di depannya. Qad harfu tahqiq, ya, wa taukid, huruf yang menguatkan dan menjamin sesuatu. Ya, kata Allah, qad aflaha al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Masya Allah. Ya, sungguh aku pastikan, aku jamin orang yang beriman, yang benar imannya itu,
Orang-orang yang beriman, yang sejati imannya, yang benar imannya. Ini al-mu'minun. Menggunakan bentuk fa'il dan bentuknya jama, menawarkan kepada setiap yang punya iman untuk memperbaiki imannya supaya benar imannya. Dan orang yang benar imannya itu membuktikan keimanannya dengan benar, aflah, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan maslahat hidupnya. Nah, bagaimana cara membuktikan komitmen iman itu? Cara menjadikan iman kita benar sehingga kita bisa menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan yang kita inginkan itu. Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan itu bisa dititi, bisa diawali dengan cara menunaikan salat dengan benar. Dengan khusyuk. Jadi orang yang khusyuk, orang yang benar menunaikan sholat itu ada jaminan dari Allah. Dia akan menggenggam kesuksesan dari setiap titian aktivitas yang ia kerjakan. Ia akan meraih kebahagiaan dari sekian harapan yang dia inginkan. Jadi ternyata sholat itu pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan. Sholat itu pintu gerbang success and happiness. Ya, karena itulah bahkan kita 5 kali diingatkan dalam sehari. 5 kali diingatkan supaya hidup kita itu sukses, dimanapun beraktivitas sukses, kita bahagia, jadi ayah-ayah yang bahagia, di rumah tangga bahagia, di pekerjaan sukses, dalam kehidupan sukses dan bahagia. Karena itu panggilan sholat setiap hari diiringi dan diperdengarkan, bahkan disandingkan dengan panggilan untuk sukses dan bahagia. Perhatikan dalam suara azan saat itu dikumandangkan dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali dalam sehari. Bukankah setelah kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Bukankah setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Demikian kan? Baik, coba lihat hayya 'alas shalah. Ayo salat. Anda bertanya, kenapa sih mesti salat? Kenapa ya Allah kami mesti sholat? Dijawab kemudian, di antara kemuliaan yang paling kamu harapkan, paling kamu inginkan, hayya 'alal falah, supaya kamu sukses, supaya kamu bahagia. Bukankah tadi Anda menginginkan sukses dan bahagia di awal saat kami tawarkan? Nah, sekarang saya tanya, pemilik kesuksesan itu siapa? Allah. Pemilik kebahagiaan siapa? Allah. Anda bekerja ingin sukses, dapat rezeki. Pemilik rezeki siapa? Allah. Allah punya nama Ar-Razzaq. Anda belajar supaya pintar, punya ilmu yang luas. Pemilik ilmu siapa? Allah. Sehingga Allah disebut dengan Al-Alim. Yang punya ilmu Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kesehatan Allah, yang punya segalanya Allah. Anda dipanggil sholat menghadap Allah. Dan dalam sholat itu Anda minta apa yang Anda harapkan. Karena itu kalau Anda benar memohonnya, bukankah jelas Allah sampaikan? Bahkan dalam pembuka sholat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, datang. Terima dengan sabar itu, kemudian minta kepada Allah solusinya. Bahkan iman kita sekali lagi dipertaruhkan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Kalau masih ragu, ditanya oleh Allah di Al-Baqarah ayat ke-153. Ditanya langsung oleh Allah, di mana imanmu? Hei orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Terima persoalan itu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah. Masalah itu adalah jembatan menuju kesuksesan yang kau harapkan. Supaya hidupmu lebih berkualitas, supaya teruji. Nah, untuk menyelesaikan itu dengan cepat, datang kepadaku, kata Allah, tunaikan sholat. Ya, wassalah, tunaikan sholat. Dalam sholat itu kita minta, iyyaka na'budu. Sekarang ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu, seperti engkau perintahkan untuk membuktikan iman kami. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan, mohon kabulkan ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik. Maka apa jawaban dari Allah? Lewat hadis qudsi disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang ia inginkan selama itu menjadi bagian dari kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak orang-orang beraktivitas akan mengawali dengan sholatnya. Ya, dengan sholatnya. Silahkan Anda cek semua orang hebat dalam khazanah keislaman kita. Silahkan cek.
Baik itu yang fokus dalam urusan syariat misalnya, kita ambil contoh para imam-imam besar, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, bagaimana keadaan sholat mereka. Sampai kualitas keilmuannya begitu dahsyat. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun. Sebagian ditulis di Makkah, sebagian di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiap akan menuliskan satu hadis, maka beliau tunaikan salat terlebih dahulu, memohon pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karya-karya mereka abadi sampai dengan kini. Tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh cendekiawan yang menginspirasi dengan ilmu mereka, peradaban dunia sampai kemudian dibawa oleh barat, dikembangkan sampai dengan sekarang. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, siapa mereka? Orang-orang hebat yang sangat luar biasa. Maka silahkan cek biografi mereka, bagaimana pendekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan, sebagian dari mereka kemudian saya lihat, saya dalami, saya baca, dan intinya hampir seluruhnya akan ditemukan dari sejak kecil yang diperbaiki adalah sholat mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita memahami esensi ini, memahami keutamaan ini, bahwa dengan sholat adalah jembatan menuju kebahagiaan dan kesuksesan, maka cara memahaminya akan beda. Karena itu saat dipanggil dalam adzan, yang terbayang itu bukan beban. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kok sudah asar lagi? Baru tadi zuhur. Ya, itu orang belum paham. Orang belum mengerti. Kalau cara pandang orang yang paham ketika disebutkan Allahu Akbar, panggilan kesuksesan nih. Panggilan kebahagiaan nih. Dan dia sudah punya daftar persoalan apa yang akan dia bawa menghadap kepada Allah. Zuhur sampai asar, nih ada persoalan di pekerjaannya nih. Ya, ini memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Saya akan mohonkan kepada Allah. Ini yang di rumah tangga, ini yang di pekerjaan, ini yang di kampus. Jadi begitu mendengar panggilan itu, kebahagiaan yang ada. Kesenangan. Kenapa? Karena semua masalah ini akan tuntas. Semua akan diadukan kepada Allah dan dijanjikan datang solusi. Inilah cara berpikir kita. Ini yang harus kita hadirkan. Dan semua apa yang kita kerjakan ini dengan cara menunaikan sholat dengan benar, mendapatkan keutamaan ini bagian dari peningkatan kedekatan kita kepada Allah yang disebut oleh Al-Quran dengan nama takwa itu. Ya. Dan di antara perbuatan takwa itu adalah menunaikan sholat dengan benar. Sekali lagi ke sini baliknya. Sehingga ketika Allah menyebutkan orang-orang takwa pertama kali dalam Al-Quran, takwa itu orangnya, kalau satu disebut taqi, kalau banyak disebut muttaqun atau muttaqin, kalau nasab jar muttaqin, kalau rafa muttaqun. Sekarang perhatikan, kalimat orang-orang takwa pertama kali disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah di ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Perhatikan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin, beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, ghaib saat ini di dunia, dan terhadap segala yang Allah tetapkan dan ghaib sifatnya. Ada surga yang ghaib, ya, dia yakin kemudian dengan kenikmatan surga, dia yakin dengan janji Allah, dia yakin dengan ancaman ada neraka yang ghaib, puncaknya yakin dengan segala hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buktikan keyakinan itu wa yuqimunas shalah, dengan menunaikan salat secara benar. Jadi sifat takwa pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an, implementasinya berupa salat. Salat. Nah, sekarang kalau kita buat persamaan salat di bagian dari takwa, seperti ini kurang lebih. Ya. Salat punya keutamaan-keutamaannya adalah ini, kan? Kemudian salat juga disebut bagian dari takwa. Salat sama dengan takwa. Sekarang mari kita lihat, ketika ini semua dikumpulkan, perilaku menjadi baik, doa terkabulkan, menenangkan hati, dapat bahagia, dapat sukses. Bukankah ini adalah bagian dari kemudahan? Bukankah dengan doa dikabulkan, kesulitan cepat hilang? Bukankah bahagia, sukses itu datang kepada kita menjadi kemudahan bagi kita? Ya, bukankah ini semua rezeki yang dipercepat? Sekarang kalau kita kumpulkan ini semua dan kita gabungkan dalam takwa, sekarang buka Quran surah ke-65. Quran
Surah 65 At-Talaq, di akhir ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Perhatikan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, ya, itu menunjuk kepada personal tapi tanpa batas, ya. Jadi bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, setiap personalnya. Jadi Allah itu menghitab setiap kita secara langsung. Kita diajak bicara. Ya, hei adi hidayat, hei fulan, hei fulana, kamu ini ya, kalau mampu meningkatkan takwamu kepada Allah menggunakan fi'il mudhari. Jadi peningkatan tanpa batas, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berkenan memberikan solusi, kemudahan, jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Tuh. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Baik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan berkenan mengantarkan rizki dari sisi yang tidak dia duga. Ya. Bahkan nanti ada terusan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, siapa yang berkenan meningkatkan takwa, tambah lagi maka akan diringankan segala urusannya. Teman-teman sekalian, ketika Anda bertanya bagaimana cara meningkatkan takwa, lihat persamaannya. Maka caranya kemudian bisa diawali dengan menunaikan sholat secara benar. Sholat. Dan detil dari kemudahan solusi tadi, detil dari rezeki yang tadi dijanjikan akan diberikan, detil dari kemudahan-kemudahan hidup, ini diantaranya. Ya, memberikan jalan kesuksesan, kebahagiaan, menenangkan ke dalam jiwa, mengabulkan doa-doa yang diinginkan, merubah perilaku menjadi baik. Jadi ini yang sangat luar biasa. Karena itu yang penting dihadirkan dalam benak kita ketika muncul panggilan sholat, ini yang dihadirkan. Ini jembatan kesuksesan. Oh, ini akan dikabulkan doa saya. Ini solusi dalam hidup saya. Itu yang harus kita hadirkan. Kalau kita hanya mendatangkan kemudian cara berpikir beban, hanya secara fikih menuntaskan kewajiban, tanpa menghadirkan ini semua, maka motivasinya akan kurang dalam menunaikan sholat secara benar. Dahsyat kan? Masya Allah. Inilah keindahan uraian Al-Quran. Bagaimana satu keterangan didetilkan oleh keterangan yang lain terkait berkelindan, dan ini menunjuk juga kemu'izatan Al-Quran. Jadi bukan sekedar kita beriman, bukan sekedar kita beribadah, tapi lebih daripada itu ada tujuan-tujuan tinggi yang ingin dihadirkan, membangun kemaslahatan kehidupan kita. Nah, sekarang fokus pertanyaan yang paling penting adalah, apakah setiap insan beriman yang menunaikan sholat ini akan otomatis meraih keutamaan yang dimaksud? Akan otomatis mendapatkan jaminan takwa yang tadi disampaikan? Ternyata, boleh jadi ada orang yang berkata, Ustadz, saya lihat orang sholat, tapi perilakunya kok masih buruk. Bahkan baru keluar masjid sudah ngobrol di imamnya. Baru keluar masjid sudah membicarakan keburukan orang. Ada orang yang sholat tapi susah meraih kesuksesan. Gagal lagi, gagal lagi. Ada orang yang sholat doanya belum terkabul. Masalahnya apa? Jadi dari sekian yang dijanjikan itu kenapa belum teraih? Ini pun teman-teman sekalian tidak luput dari keterangan Al-Quran. Tidak luput dari jawaban Al-Quran. Bahkan sebelum saya, Anda, kita bertanya, Allah sudah lebih dulu menyampaikan keterangan kepada kita. Ada dua penyebab yang paling utama yang menjadikan seseorang yang menunaikan sholat berpotensi tidak meraih satu atau bahkan lebih di antara keutamaan yang dimaksudkan. Jawaban pertama terdapat dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45, kemudian solusinya ayat 46-nya. Yang kedua, kita temukan di Quran surah ke-29. Di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di awal ayat ke-45-nya. Tuh, sama-sama 45 ayatnya, ya, tapi nanti dengan pemaknaan yang berbeda. Baik, mari kita lihat dengan cepat.
Apa penyebab orang sholat berpotensi belum atau tidak meraih apa yang dijanjikan ini? Yang pertama, di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 Allah menegaskan. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, dan dengan itu kemudian kau bawa dalam sholat, mintakan solusi kepada Allah. Wassalah, tunaikan sholat, minta solusi kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Namun penting kau sadari, sholat itu tidak mudah engkau lakukan. Awas, hati-hati tuh. Ya, ketika Allah menyandingkan sabar dengan sholat dan membandingkan keduanya, ternyata tingkat kesulitan menunaikan sholat itu lebih dibandingkan dengan sabar. Hati-hati. Artinya kalau orang tidak sabar menunaikan sholat, orang tidak serius menunaikan sholat, itu sulit kemudian akan menunaikannya dengan sempurna. Jadi lebih mudah dalam bandingan Al-Quran, lebih mudah kita belajar berikhtiar untuk sabar dibandingkan kita menyempurnakan untuk menunaikan sholat dengan baik. Kalau kita tidak serius. Nah, tapi Allah tidak berhenti sampai situ. Supaya Anda tidak bertanya, kalau begitu kalau sholatnya berat, kenapa kita diminta menunaikan? Hei, belum selesai ayatnya. Allah berikan jalan supaya sholat ini mudah ditunaikan oleh kita. Tapi kalau Anda nggak ikuti jalannya, tetap akan sulit bagi Anda. Jelas, seperti Anda nggak tahu ilmu sabar. Karena nggak tahu ilmu sabar, susah bersabar. Nggak tahu ilmu sholat, ya susah sholat dengan baik. Maka ayatnya kemudian memberikan penjelasan kepada kita, illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi untuk menjadikan sholat itu termaknai, sholat itu mudah kita tunaikan, sholat itu benar kita tunaikan, kata Al-Quran pertama, tunaikan sholat itu dengan khusyuk. Ini poinnya, khusyuk. Jadi kalau kita ingin meraih keutamaan-keutamaan ini yang dijanjikan, hal-hal yang tadi dimaksudkan, maka syarat pertama kata Allah, tunaikan dengan khusyuk. Kalau nggak khusyuk, jadi berat sholatnya. Kalau nggak khusyuk, jadi beban sholatnya. Jangankan saat menunaikan sholat, saat dengar azan pun jadi seakan beban. Suara apa ini? Ini kok panggilan tiap hari datang terus? Ya Allah, iman Anda di mana, Cepi? Jadi kalau kita nggak khusyuk, susah. Nah, karena itu penyebab yang pertama kalau ada orang belum meraih apa yang dimaksudkan, boleh jadi sholatnya belum khusyuk. Pertanyaan susulannya, bagaimana supaya kita bisa khusyuk sholatnya, ya Allah? Bagaimana cara khusyuk yang baik itu? Maka Allah memberikan jalan kepada kita. Jalan pertama langsung di ayat ke-46-nya. Ini poinnya. Perhatikan caranya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1. Wa annahum ilaihi raji'un. 2. Ini rumus cepat untuk khusyuk dalam salat. Ya, bagian pertama, rumus cepat untuk khusyuk. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang-orang yang saat akan sholat. Awas, tolong garis bawahi. Ternyata khusyuk itu dimulai fasenya dari sejak akan sholat. Jadi jangan langsung dipahami saat sedang sholat. Ya, karena ternyata kekhusyuan itu, untuk mendatangkan kekhusyuan, fasenya dimulai saat akan sholat. Nah, orang khusyuk ini udah kelihatan saat akan sholat. Bagaimana penampakannya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang saat akan menunaikan sholat, dia sudah menyiapkan diri dan merasakan akan menghadap kepada Rabb-Nya. Dia sudah merasakan nih, saya akan menghadap Allah nih. Ini akan berjumpa ya dalam konteks berhadap ya, menghadap, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang ini memang sudah merasakan ketika akan datang ya kepada Allah, mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, dia merasakan datang panggilan Allah. Saya akan menghadap Allah saat ini. Ya, coba kalau kita bayangkan begini teman-teman sekalian. Oh, dalam konteks kehidupan dunia kita ya. Anda dipanggil nih, ada panggilan dari pimpinan Anda di perusahaan atau di pekerjaan Anda. Bos tertinggi memanggil, direktur utama misalnya memanggil Anda. Saat ini juga.
Pertanyaan saya, apakah dalam panggilan ini ketika beliau memanggil Anda secara formal dan ingin memberikan satu apresiasi kepada Anda, ya, apakah Anda datang dalam tampilan seadanya? Apakah yang kedua, Anda akan datang terlambat atau tepat waktu? Bos Anda mengatakan jam 7 pertemuannya. Saya akan tanya pada Anda, mungkinkah akan Anda datang jam 7 lewat seperempat? Mungkinkah Anda akan datang dengan pakaian yang nampak seadanya? Bahkan menggunakan kaos oblong? Bahkan menggunakan sendal jepit misalnya? Saya kira mustahil. Mustahil. Dan pemberian yang dimaksudkan itu boleh jadi nggak seberapa dibandingkan dengan pemberian Allah yang maha segalanya. Allah yang menciptakan Anda, memberikan segala kebutuhan Anda, menyehatkan Anda supaya Anda bisa beraktivitas, memaafkan Anda, menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki dalam kehidupan. Sekarang Allah memanggil Anda dan menjanjikan memberikan hal yang terbaik yang Anda inginkan. Lantas bagaimana cara kita menghadap Allah? Jadi orang khusyuk itu sudah kelihatan. Makanya ditafsir kemudian langsung oleh Al-Quran. Penampakan orang khusyuk saat dia merasa akan dipanggil oleh Allah, akan menghadap kepada Allah. Di antaranya Quran surah ke-7 turunannya. Ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai semua anak cucu Adam, ketika datang panggilan dari masjid, ya. Karena di sini inda kulli masjid ditafsirkan oleh para mufassir, bahkan mufassir-mufassir yang populer. Ya, Anda ngaji tafsir apa misalnya? Al-Jalalain, ya, Imam Al-Jalal Al-Mahalli, Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i, dan Imam Jalaluddin Asy-Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ya, sehingga Jalal dan Jalal keduanya disebut dengan Jalalaini. Ya, silahkan cek di tafsir ayat ke-31 surah ke-7, ya, Al-A'raf. Keduanya menafsirkan inda kulli masjidin inda salati wat tawaf. Inda salati wat tawaf, ketika ada panggilan salat atau tawaf. Tawaf itu kan pengganti salat juga dalam konteks kita datang, tawaf kudum, ya kan? Baik, teman-teman sekalian, ketika panggilan salat tiba, maka yang indah kata Al-Quran, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Zinah itu yang terbaik, hiasan yang paling indah, yang kira-kira menurut kemampuan kita yang paling halal, ini yang paling bagus. Makanya orang khusyuk itu kelihatan dari pakaiannya aja, dari penampakannya. Pakaian bersih, bagus, wangi. Ya, kenapa? Karena dia merasakan akan menghadap Allah. Ada suasana hati dia yang berbeda. Jadi bukan tampak asal datang saja, datang pakaian seadanya. Tidak begitu. Anak ini aneh, nuntutnya banyak, tapi persiapan seadanya, nggak adil. Ya, maka kelihatan orang yang serius itu. Sama, Anda juga kerja, kalau serius kan kelihatan. Keseriusan Anda dalam menghormati pekerjaan Anda dibuktikan oleh penampilan Anda. Ya, bukankah sekarang handphone nggak penting? Yang penting handsome, ya kan? Ya, atau bagi sementara orang handsome nggak penting, yang penting handphone. Tapi keduanya baik handphone atau handsome itu penampilan. Ya, penampilan. Sama aja dengan kita, keseriusan kita, penghormatan kita terhadap ibadah yang kita tunaikan dalam sholat akan ditunjukkan lewat penampilan kita. Makanya kata Al-Quran, orang khusyuk itu kelihatan dari ikhtiar awalnya. Penampilannya bagus, baik, pakaiannya bersih, suci, bebas dari yang kotor-kotor. Satu. Ya, kemudian dia datang dengan membersihkan diri. Quran surah ke-5, ayat yang ke-6. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menyempurnakan salatmu, datang menunaikan salat dengan sempurna, ya faghsilu wujuhakum, maka mulailah engkau dengan berwudu terlebih dahulu, membasuh yang pokok-pokok. Wajahmu itu tangan sampai siku, kemudian mengusap kepalamu dan kaki sampai dengan kedua mata kakimu. Ya, berwudu dengan sempurna. Anda datang ke kantor, membersihkan diri dulu, menghadap Allah pun sempurnakan diri dulu. Wudunya sempurna, pakaiannya bagus, kan? Kemudian setelah itu, sempurnakan kembali ayat 46 di Al-Baqarah tadi. Wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian mereka mengenakan pakaian terbaik itu, berwudu dengan baik itu, karena mereka merasakan boleh jadi
Ini adalah panggilan Allah yang mungkin menutup kehidupan mereka. Bukankah Anda kalau mendengar kalimat ilaihi raji'un, terbayangnya pulang kan? Ya. Dan mereka merasakan menghadap Allah dan merasakan dalam jiwanya, mungkin ini menghadap saya yang terakhir. Saya akan menghadap untuk selamanya. Saya akan pulang. Ya. Bukankah sholat itu diawali lewat adzan? Bukankah adzan itu panggilan? Dan yang manggil Allah, si fulan dipanggil Allah. Bukankah dalam konteks ini boleh jadi dipanggil untuk selamanya? Karena itu ada riwayat yang sampai kepada kita ketika akan menunaikan sholat, ya, ada riwayat mengatakan imam menyampaikan kepada makmum, "Shallu sholatal muwadda'." Sholatlah kalian dan rasakan sholat ini menjadi sholat yang terakhir yang mungkin kita tunaikan. Boleh jadi kita wafat dalam keadaan sujud. Nah, pembawaan seperti ini itu akan mengondisikan jiwa kita lebih fokus dan lebih merasakan hal-hal yang kita tunaikan dalam sholat. Jadi begitu kita akan sholat, kenakan pakaian terbaik. Rasakan ini mungkin sholat yang kita tunaikan yang terakhir. Mungkin kita wafat dalam sholat kita. Suasana ini akan membantu kita untuk khusyuk. Hanya persoalannya, ada orang yang sudah begitu di awal, tiba-tiba takbir lupa, sampai lupa bilangan rokaatnya. Apa yang salah? Apakah dia kurang khusyuk? Atau ada sesuatu yang harus dia sempurnakan lagi, atau ada sesuatu yang harus dia pelajari lagi yang belum tuntas menjamin kekhusyuannya. Apa itu dan apa kaitannya dengan Quran surah ke-29 ayat 45 dan nanti terhubung lewat pemaknaan sholat yang belum kita uraikan. Ini akan kita bahas insya Allah dalam serial Aku Suka episode ketiga esok hari. Semoga memberikan manfaat, semoga Allah menerima amal ibadah kita, semoga puasa hari ini memberikan manfaat kepada kita, keberkahan kepada kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.